Ya, rakyat biasa lu bisa milih. Yang bisa mecat rakyat yang berpartai. Coba misalnya kalau negara DPR nih, kalau mau itu diubah tuh kebijakannya. Bantuan partai politik diberikan berdasarkan jumlah data keanggotaan realnya. Berbondong-bondong nih orang nyari untuk diikutkan jadi anggota partai politik gitu. Akhirnya anggaran partai digunakan untuk peluru-peluru logistik, bukan untuk pendidikan, demokrasi, mengandalkan artis-artis untuk melonjakkan suara. Karena di sanalah target balik modalnya gitu kelihatannya jadinya. Saya lihat dari kebijakan yang ada. Welcome back to podcast Bawaslu Halo. Bandung episode 14. Oke, cus lu. Iya. Seneng banget. Hari Oke. ini bersama kami, aku Veronica dan juga partner aku. Ali Nugraha. Oke. Bersama kita, nggak sendirian. Iya. Ada satu narasumber yang, aduh ganteng deh, Iya. segar hari ini. Ada Wih. siapa ya? Siapa ya? Yuk kita kenalan dulu, Dok. Yo. Hah? Hai Kak, Halo. apa kabar? Halo. Swastiastu. Swastiastu. Oke. Selamat Punapi gatre. Baik. Oh, baik. Oke. Kak, hari ini datang Yes. ke Bawaslu Badung. Mm-mm. Tapi aku belum kenal nih. Kan ada pepatah nih Kak Ari bilang, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Oh, Jadi sebelum Kak iya. aku boleh izinin menyayangimu, kayaknya boleh Kita tahu dulu kenalan dong. dulu ya. Iya. Oke. Iya, dia senyum kali. Iya. Wow. Iya. Kalau boleh tahu siapa sih Kak namanya? Ya, kenalin. Aku lengkapnya I Gusti Agung Arya Daniananda. Pendeknya siapa? Arya boleh, Agung boleh, Nanda Oke. boleh. Kalau sayang? Waduh. Oh, aduh. Kayaknya jangan beli deh ya, Bang Jum. Oh iya. Oke. Iya benar. Oke, jadi Kak Arya ya. Iya. Mungkin dari Arya bisa di-spill asalnya dari mana, terus kegiatan sekarang ini ngapain saja sih ke teman-teman sahabat Bawaslu di rumah? Jadi Di mana lahirnya tuh, Kak? di Mataram, tinggal di Surabaya Surabaya. sampai usia sekitar 5 tahun. TK selesai, pindah ke Lombok, masuk kelas 1 SD. Itu sudah di Lombok lagi sampai kelas 2 SMP. Di Lombok kelas 2 SMP. Terus kelas 3 SMP-nya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Bandung. Ya, Oke. Bandung. Wah, dari kecil udah keliling-keliling ya Kak Iya. Arya? Iya. Nah, Wah. lulus SMA baru pindah ke Karangasem. Hmm. Tuh. Mungkin bisa di-spill KMHDI ya. Oke. Itu apa dan apa saja mungkin program kerjanya. Mungkin biar sahabat Bawaslu di rumah bisa tahu Oke. KMHDI itu. KMHDI itu singkatan dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kalau kita ini satu-satunya organisasi mahasiswa Hindu nasional, itu berdiri tahun 1993. Di Kabupaten Badung sendiri, cabang saya, PCKM HDI Badung, itu berdirinya tahun 2006. Kita punya program itu beberapa, ada yang fokus ke mahasiswa Hindu, ada juga yang sedikit mengarah ke eksternal begitu. Kalau yang fokus ke mahasiswa Hindu itu misalnya PCKM HDI Badung itu menjadi payung bagi teman-teman komunitas mahasiswa Hindu di masing-masing kampus gitu. Contohnya kemarin kita bikin tirta yatra tuh antara KMHD komunitas mahasiswa Hindu di Undira sama di UNUD. Terus kalau di ekonomi itu kayak ada sosialisasi beasiswa, sosialisasi program-program apa itu namanya wirausaha. Mungkin Arya kan sebagai pemuda di Yes. KMHDI Badung. Mungkin dari kapan mendengar kata Bawaslu dan bagaimana first impression dari seorang Arya terhadap lembaga pengawas pemilu ini? Kalau Bawaslu saya sudah dengar itu sejak baru-baru masuk KMHDI. Ada senior gak di sini, ada senior gak di sana gitu kan. Itu udah biasa tuh percakapan. Sehingga salah satu yang terbesit lembaga yang disebutkan biasanya sama teman-teman itu adalah Bawaslu. Tuh yang terbesitnya itu ya udah lembaga pengawas pas pemilu gitu. Kalau KPU itu yang jadi panitia acaranya gitu kan. Kalau Bawaslu itu jadi kayak pengawasnya gitu supaya panitia berjalan dengan baik. Gitu sih kalau bayanganku impressionnya kayak gitu. Soalnya mudah kan compare-nya itu sama kepanitiaan gitu. Ada sempat framingnya berubah nggak sih Kak tentang lembaga ini? Kalau framing berubah itu iya kan kayak tadi aku kasih jelasin tuh kalau di KMHDI ada program-program pendidikan tuh kan. Seiring aku menjalani program-program pendidikan,
ada juga tuh yang membuka soal framing Bawaslu itu di mataku itu lebih luas lagi gitu. Salah satunya adalah soal perannya. Kalau di awal-awal aku tahunya Bawaslu itu ya perannya itu kayak tadi tuh mengawasi panitia penyelenggara pemilu gitu kan, KPU gitu. Mengawasi KPU artinya istilahnya tuh hajatan 5 tahun sekali begitu. Itu ini nih kesan-kesan di awal gitu. Tapi setelah belajar di KMHDI ada kita punya hukum dan demokrasi begitu kan, pendidikan hukum dan demokrasi, pendidikan Pancasila. Di sana baru terbuka ternyata peran Bawaslu itu bisa jauh lebih dari hanya 5 tahun sekali. Itu sih yang berubah, kayak misalnya di kondisi sekarang itu ada peran yang seharusnya dijalankan oleh peserta pemilu pada umumnya, yaitu pendidikan demokrasi, pendidikan kepemiluan begitu. Itu dijalankan, namun ternyata tidak terbuka untuk publik begitu. Publik kan nggak tahu nih, ada misalnya, pernah nggak sih kita dengar ada partai A gitu misalnya, bikin pendidikan demokrasi gitu misalnya kan, terbuka untuk umum. Sama kayak misalnya, kampus A gitu, bikin seminar publik gitu, yang ngomong dosennya. Kenapa partai tidak bikin begitu? Pendidikan publik, pendidikan pemilu gitu, yang ngomong ya ininya pengurusnya begitu, tapi terbuka untuk publik. Nah itu nggak ada. Sampai sekarang aku dengar tuh nggak ada. Akhirnya yang bikin-bikin itu adalah lembaga-lembaga yang independen gitu. Salah satunya seperti KMHDI gitu kan. Iya. Oh, kita bukan peserta pemilu, kita yang pelajari jadinya ngasih pendidikan politik kan jadinya gitu untuk masyarakat terbuka. Nah, itu juga yang menjadi peran Bawaslu. Menurutku 4 tahun masa yang menuju pemilu itu bisa dimanfaatkan tuh untuk kayak misalnya berperan aktif menjadi garda pendidikan politik yang independen gitu. Karena ya sayang juga gitu kalau misalkan pendidikan politik itu terus diisi oleh lembaga-lembaga non pemerintah, non government gitu. Sehingga kalau dari sudut pandang mahasiswa kan harus kritis tuh. Ya. Berarti lembaga lepas tangan dong soal hak pendidikan politiknya masyarakat gitu jadinya. Nah, aku berharapnya gitu tuh, peran Bawaslu itu bisa mengisi ke arah itu. Ini boleh nanya balik nggak sih? Oh boleh silakan. Ntar aku doang yang ditanya. Iya, Gary. Ganti Itu posisi nggak bebas. boleh, ganti posisi nggak apa-apa. Ya. Nah, itu kan bayanganku tuh. Iya, Gimana, Cuman, Ri? nggak pernah kebayang sih apakah itu juga jadi perspektifnya Bawaslu atau enggak gitu. Soal perannya untuk memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat atau memberikan peran soal keterlibatan di pemilu gitu, atau hanya fokus ngomongin peserta, mengawasi peserta pemilunya aja gitu. Mungkin itu sih pertanyaanku. Mungkin gini ya Arya, bagus sekali mungkin pertanyaannya Arya, karena kan mungkin banyak khalayak umum atau masyarakat itu tahu Bawaslu hanya sebagai pengawas saja, sedangkan pada di luar tahapan atau non tahapan tuh Bawaslu ngapain sih gitu loh. Kan tahapan juga nggak ada, KPU sudah nggak kerja, kita ngapain itu. Nah makanya sebenarnya yang perlu diluruskan adalah Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawas saja, tapi kami mungkin yang membedakan kami dengan KPU kan bagaimana mendidik pemilih supaya ingin menggunakan hak pilihnya. Selain juga mungkin KPU juga memberikan pendidikan terkait dengan sistem kepartaian, sistem pemilu seperti apa seperti itu. Nah, sedangkan yang menjadi bargaining position dari kami dari Bawaslu adalah kami itu ingin mendidik masyarakat supaya memiliki sikap kritis. Benar seperti Arya tadi katakan bahwasanya ketika misalkan ada proses, misalkan tahapan kampanye misalkan, ada yang menggunakan kampanye melibatkan oknum-oknum yang dilarang misalkan kayak ASN, TNI Polri maupun kampanye menggunakan fasilitas publik atau mobil-mobil dinas maupun kampanye di pohon-pohon di tempat yang terlarang atau di pura. Nah, di sini kami ingin memberikan pendidikan bahwasanya masyarakat, ayo come on, ayo kita sama-sama mengkritisi bahwa itu nggak boleh. Nah, jadi mungkin kita di Bawaslu masih kesulitan untuk hal itu karena mengingat kondisi masyarakat di Badung, kalau boleh dibilang dalam bahasa Balinya sungkan untuk melaporkan, ibaratnya ngekoh lah gitu loh. Karena kembali lagi di masyarakat ini masih ada sistem kayak yang namanya takutnya
takut kesepekan tuh loh. Nah, ketika memang sudah dikomandoi untuk A ya A, B ya B. Nah, mereka pada ibaratnya mager atau ngekoh lah, takut lah untuk berselisih. Nah, itu yang mungkin perlu dioptimalkan lagi. Mungkin tidak jelek, mungkin perlu dimaksimalkan lagi. Nah, disitulah tugas kami sebagai lembaga pengawas mendidik masyarakat untuk memiliki sikap kritis. Bagaimana caranya? Kami sudah kok melakukan di masa non tahapan ini karena kami tidak melakukan pengawasan tahapan. Kami juga melakukan sosialisasi. Nah, kemarin itu kami sudah menyentuh yang namanya sosialisasi pendidikan pengawas partisipatif, di mana kami bersama pimpinan juga kami menyasar potensi pemilih pemula. Nah, kami menyasar adik-adik SMP. Kenapa SMP? Karena kami melihat kalau SMA itu sudah mainstream, sudah banyak mungkin teman-teman rekan-rekan di tempat lain menyasar SMA, kami lebih memilih SMP karena SMP itu kan nanti 4 sampai 5 tahun lagi kan sudah sebagai pemilih. Jadi kami memberikan bekal sejak dini lah modelnya seperti itu. Kemarin juga kami sudah ke SMA dan mungkin nanti next ke depannya atau tahun depan dari pimpinan kami berencana untuk menyasar ke masyarakat. Jadi Bawaslu tidak hanya pengawas, tapi kami juga memberikan pendidik kepada masyarakat. Mungkin dari Mbak Vero ada yang ingin Ya, ditambahkan? benar nih Kak Arya. Agak memang di luar dari briefing kita ya. Kak Iya. Arya juga bisa Maaf. menanyakan Iya. pada host. But well, itu memang hal yang sangat di luar dugaan dan ya seperti biasa ini kan kalau operator bilang ya, operator kita ada Kalugede di sini, itu konsepnya memang berbincang santai. Iya, Jadi santai. sahabat Bawaslu juga mungkin di rumah bisa sambil santai ngopi Iya. dengerin kita dan pertanyaan Kak Arya tadi tentang harapannya untuk lembaga ini itu sudah dijalankan dari sekarang gitu Kak. Demokrasi adalah nadinya bangsa kita. Iya. Gitu kan. Hmm. Ini kalau Gimana ngomongin soal demokrasi kayaknya kalau tanpa Undang-Undang 1945 itu kayak bullshit kan ya. Jadi kenapa demokrasi itu nilainya luhur juga artinya penting bagi kita lembaga Bawaslu itu bagaimana partisipasi itu jadi partisipatif bagi sahabat Bawaslu. Nah, kayak stigma ngapain aja lu itu sampai keluarga gitu masih ada kayak gitu Kak Arya. Oh kan nggak ada tahapan, nggak kerja dong. Jadi pelan-pelan itu kayak sama saya sendiri pribadi jadi cambuk nih buat motivasi diri sendiri kalau bukan untuk validasi kalau kita sedang bekerja tapi ya memang untuk pengabdian bahwa pendidikan dari sekarang anak SMP yang masih unyu-unyu banget loh Kak Arya. Kalau saya udah balik ke SMP itu kayak ngerasa wah ini adalah satu suara yang akan kami perjuangkan di tahun 2029 yang mana harapannya tingkat partisipatif itu akan lebih baik dibanding dari tahun 2024 sehingga apa? Sehingga adik-adik nanti dimulai dari yang young generation ya kan, kita ngomongin young generation, mereka punya mindset yang baru bahwa negara ini nggak hanya berjalan dengan tren yang ada, tapi dengan partisipatif mereka, di mana dengan suara yang mereka berikan itu bisa merubah kebijakan yang baik gitu. Mungkin sedikit yang membedakan ya kalau teman-teman di sebelah, teman-teman KPU kan memberikan pendidikan kepada pemilih pemula maupun masyarakat itu untuk menaikkan tingkat partisipasi pemilih. Nah, sedangkan tugas kami di Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal melakukan pengawasan partisipatif. Itu yang membedakan. Kami mengajak masyarakat dari pemilih pemula maupun seluruh elemen untuk ikut bersama kami, membantu kami menjadi mata dan telinga Bawaslu. Nah, kalau sedangkan di sebelah di KPU untuk ikut menggunakan hak pilihnya karena kembali lagi yang namanya memilih itu di Indonesia masih sebagai hak bukan kewajiban. Nah, teman-teman KPU yang bertugas untuk memberikan edukasi terkait hal itu, kami yang bertugas untuk mengajak masyarakat bersikap atau berpikir kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi di masa tahapan. Nah, mungkin saya juga waktu awal-awal ya dulu dari SKPP yang sekarang sudah ada di dalam Bawaslu yang menjadi pegawainya sama juga Mbak Vero. Kecimplung langsung Iya, gitu kecimplung gimana langsung, sih Ri iya. ceritanya Ri? Ya, dulu
saya kan berawal dari SKPP ya. SKPP itu apa? Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang sekarang namanya P2P, Nanda. Nah, berubah dia namanya. Dulu tuh saya juga awalnya belum tahu Bawaslu itu apa. Lebih tahu ke lembaga yang di sebelah karena mungkin lebih familiar karena mengingat usia Bawaslu kan juga masih muda ya. Nah, baru tahu Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Oh, berarti mengawasi pemilu. Nah, kalau nggak pemilu ngapain? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan di benak saya waktu itu. Tapi ketika saya nyemplung, saya basah, saya tahu, oh, Bawaslu seperti ini. Terkadang idealisme yang kita miliki di kampus itu hampir bisa diuji ketika kita nyemplung di Bawaslu itu bahwa kita harus benar-benar melek yang namanya pelanggaran itu seperti ini dan Bawaslu itu sekali lagi bukan hanya mengawasi tapi juga ada banyak kegiatannya. Benar, Ya, benar. kalau Mbak Vero gimana? Dari awal dari ikut pernah CPNS sebelah. Iya Gimana? benar nih Kak Arya, kalau boleh spill ya. Iya. Ini itu adalah percobaan keduaku. Kenapa memilih Badan Pengawas Pemilu ya? Karena spesial. Ya bukan karena gagal di KPU sebelumnya. Mungkin Astungkare ini udah perjuangan sambil meniti langkah apa sih lembaga ini gitu ya. Dan pertama aku tuh coba Dinas Lingkungan dan Kehutanan. Yang kedua KPU gagal, yang ketiga Bawaslu gagal. Yang keempat baru dengan lembaga yang sama sambil belajar kenapa sih nggak yang lain atau kenapa nggak coba yang sebelah gitu dengan konsep mereka yang lebih lama gitu kan, lebih bisa dibilang lebih populer gitu. Tapi ya ngelihat bahwa tonggak kita tuh demokrasi loh negara ini, coba deh gitu. Kalau nggak ada badan yang mengawasin, then who will monitoring them? Asik. Iya, Saling. melihat demokrasi ya Nanda. Kalau demokrasi kan seperti yang tadi Mbak Vero katakan itu seperti urat nadi Indonesia. Nah, Benar. Yes, betul. bagaimana Nanda sebagai pemuda, pemuda yang memiliki sikap atau pemikiran idealis masih hangat lah dibilang, Ya. melihat fenomena yang terjadi pada saat pemilu maupun pilkada yang sebelum ini 2024. Nah, apakah Bawaslu itu masih memiliki posisi yang penting untuk menjaga tonggak demokrasi ini? Oke, ini sekarang saya jadi narasumber lagi nih. Jadi host lagi. Iya. Time is yours Karya. Ya, dari kacamata saya mungkin kita agak melihat kebijakan dulu ya yang Ya. mempengaruhi akhirnya kehidupan demokrasi dan politik kita di Indonesia. Ini review jujur ya. Ya, Oke, sebagai review jujur masyarakat sebagai masyarakat. Tidak ada titipan. Oke. Review saya begini. Ada dua kebijakan nih yang saya soroti, saya kaji betul itu bahwa dua kebijakan ini yang benar-benar mempengaruhi kehidupan demokrasi dan politik kita, termasuk pemilu. Yang pertama itu adalah kebijakan soal legislatifnya, pemilihan DPR atau di Undang-Undang 17 2014 itu yang tentang DPR. Di sana kan ditulis tuh bahwa DPR dipilih langsung. Intinya DPR itu dipilih langsung di dalam pemilu. Nah, lalu siapa yang bisa memberhentikan DPR? Ternyata yang bisa memberhentikan DPR dengan pengajuan pemberhentiannya itu adalah partai pengusungnya. Sehingga kalau pakai logika sederhana di Undang-Undang Dasar itu kan bilang tuh bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat gitu. Nah, kadang-kadang orang berhenti di sini. Berarti seakan-akan semua rakyat Arya Nanda sudah pegang kedaulatan tertingginya gitu. Padahal terjemahan 2014 itu di Undang-Undang DPR itu bilang ya rakyat biasa lu bisa milih, tapi yang bisa mecat rakyat yang berpartai. Oke. Semua kan terbuka nih, semua rakyat dibebaskan untuk memilih partai politiknya gitu. Tapi kenapa tidak semua rakyat ikut partai politik? Kan ada rakyat yang bilang, ngapain ikut gitu-gitu, itu kerjaan kotor gitu kan. Itu isinya korupsi gitu. Itulah citra ininya politik kita. Lalu kebijakan yang kedua itu adalah soal kita bertarung person. Politik di Indonesia itu bertarung tokoh, bukan bertarung gagasan.
Itu dengan sistem proporsional terbuka kita diperlihatkan, dipertontonkan nih bahwa munculnya gagasan itu bukanlah gagasan kolektif, bukanlah gagasan kelompok masyarakat, tapi ini gagasan tokoh yang mau nyalon gitu, pikirannya A gitu. Sehingga kalau tokohnya tidak maju, gagasan itu tidak ada. Sehingga masyarakat diajarkan untuk bertarung sendiri-sendiri, bertarung masing-masing gitu. Kuat-kuatan tokoh lah istilahnya. Jadinya kita tidak merasakan nih bahwa ada kelompok petani yang punya arah sendiri nih. Kalau petani maunya itu sistem politik yang seperti apa? Enggak, karena yang dicari itu tokoh petaninya siapa. Udah gitu aja. Dilihat, pokoknya kalau tokoh petani dipegang, lumbung suara. Udah, logikanya begitu. Itu proporsional terbuka, membuat kita bertarung tokoh. Lalu yang ketiga, memang masyarakat Indonesia tidak didorong untuk menjadi anggota partai politik atau menjadi keterlibatan partai politik. Kalau di mahasiswa itu sejarahnya itu adalah NKK-BKK. Zaman Soeharto yang melarang mahasiswa berpartai politik pada saat itu. Sehingga turunannya ya ART kami-kami ini melarang anggota berpartai politik gitu. Dan itulah kesadaran masa lalu. Nah, kebijakan selanjutnya, ini kebijakan ketiga nih, ini kunci. Kuncinya ada di pemilihan legislatif, di mana bantuan kepada partai politik dari negara dihitung berdasarkan pungutan suaranya di pemilu. Jadi pungutan nasionalnya berapa nih suara nasionalnya? Untuk di nasional dapat sekitar 1 juta suara gitu misalnya. Itu dikali, saya lupa angkanya, sekitar Rp1.200 atau Rp1.000, dikali 1 juta itu gitu misalnya. Terus di legislasi di daerah, di provinsi, se-Indonesia untuk partai politiknya dihitung lagi, diakumulasi lagi hasil di ininya, pemilunya. Lalu di kabupaten kota gitu lagi, dikali kabupaten kota se-Indonesia perolehannya berapa, baru dimasukkan sebagai bantuan partai politik. Kenapa saya anggap ini tidak ideal? Karena akhirnya partai politik pun berpikir tugasnya itu hanya untuk memenangkan pemilu. Karena bantuan negaranya ada di sana. Coba misalnya kalau negara DPR nih, kalau mau, itu diubah tuh kebijakannya. Bantuan partai politik diberikan berdasarkan jumlah data keanggotaan realnya. Berbondong-bondong nih orang nyari untuk diikutkan jadi anggota partai politik gitu. Nah, itulah yang menjauhkan gap masyarakat kita terhadap kesadaran politik dan demokrasi. Sehingga memang saya lihat dari kebijakan-kebijakan itu, kita memang tidak didorong untuk terlibat langsung dalam politik praktis atau kepartaian itu gitu. Kita hanya dilibatkan sebagai pemilih dengan dalih kedaulatan tertinggi itu gitu. Padahal ya seperti yang saya bilang tadi itu kan ada di situ tuh kunci-kuncinya. Sehingga kalau semisalnya ini kita simulasikan saja, bantuan dari negara untuk partai politik itu diberikan berdasarkan jumlah keanggotaan, itu akan menjadi subsidi partai terhadap pendidikan kaderisasi anggotanya gitu. Itu akan menjamin setiap masyarakat punya hak pendidikan politik, dijamin dari anggaran partai yang diikuti gitu. Nah, karena kita proporsional terbuka dan bantuannya itu tidak diberikan berdasarkan jumlah anggota tapi berdasarkan suara, akhirnya orang-orang hanya berbondong-bondong bagaimana caranya memenangkan suara terbanyak untuk nanti balik modal gitu jadinya. Anggaran jadinya, yang saya lihat realita, sorry to say, ini pandangan saya, sebutlah opini pribadi, akhirnya anggaran partai digunakan untuk peluru-peluru logistik, bukan untuk pendidikan demokrasi, mengandalkan artis-artis untuk melonjakkan suara. Karena di sanalah target balik modalnya gitu kelihatannya jadinya. Saya lihat dari kebijakan yang ada. Nah, itulah yang membuat akhirnya ya yang bikin pendidikan kepemiluan dan demokrasi lembaga independen. NGO lah bikin gitu kan. Ya miris saya lihat jadinya. Orang bukan mereka yang nyalon, tapi mereka yang tanggung jawab untuk pendidikan kesadaran politik gitu. Nah, itu pandangan saya, sehingga memang itu agak sistemik ya. Jadi kayaknya bukan kabupaten lah yang harusnya ngomongin kayak gitu-gitu. Apalagi kita di KMHDI gitu kan. Nah, cuman sudut pandang saya di KMHDI ya itu yang mengunci akhirnya
kita struggle soal kesadaran politik. Itu ya yang bisa kita lakukan akhirnya ya mengambil langkah-langkah paling minimal, yaitu membangun kesadaran di samping-samping kita ini yang ada di Kabupaten Badung, yang siapa yang bisa kita jangkau untuk diberikan pendidikan. Itu makanya tadi saya bilang tuh yang sampingan-sampingan harus diseriusin juga gitu. Karena itu yang bisa kita jangkau, yang di samping-samping kita. Makanya aku apresiasi sebenarnya jujur ketika Bawaslu Badung ngambil langkah yang menurutku nggak populis gitu. Tapi memang benar menyentuh kesadaran. Maksudnya kenapa harus SMP? Aku juga nangkep tuh. Misalnya mereka kan lebih mudah tuh menangkap informasi, tidak sebanjir mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa dikasih tahu, boom, demokrasi itu begini. Mahasiswa akan mikir, ah masa? Tapi SMP akan mendengar gitu kan. Dia akan melihat Bawaslu itu memang kehadiran negara terhadap pendidikan kesadaran demokrasi. Nah, itu aku apresiasi sih. Ri, legit banget gak sih Ri ke hari-hari ini Ri? Suara anak muda banget. Iya benar, tapi Kak Arya benar itu kayak kembali lagi ke politik perbincangan kita hari ini Ri, kayak aku kembali ke masa kuliah dulu loh Ri. Kita kan sama-sama ilmu pemerintahan kan ya. Ngomongin soal politik itu kayaknya seni banget gitu loh. Tapi memang itu yang melahirkan elit-elit politik ya Ri. Iya kan ya Arya ya. Well, itu jadi PR juga buat kita Bawaslu dan ternyata udah mulai angsur nih Kak Arya dari ke program pengawasan partisipatif, dan juga saya ngarapinnya itu ya kayak gini, ada ide untuk ngerangkul komunitas muda, nggak cuma hanya di Bawaslu Badung gitu, tapi ada di Bawaslu kabupaten lainnya gitu kan. Kebayang nggak sih Arya, kita ada berapa provinsi Di Indonesia? Sekarang berapa ya? 37? Benar. Kebayang kalau ada 37 provinsi dengan kabupaten yang banyak itu punya ide yang kalau bisa ya mungkin nggak usah diseragamkan, tapi punya visi yang sama untuk pendidikan ini jadi batu pondasi kita meningkatkan demokrasi. Itu keren Kacau. sih, keren Ya, semoga Kacau, didengar suara geger. kita. Iya. Gong banget pastinya nih Karya. Iya, betul itu bener keren banget sih. Atau yang kedua, aku mikir gini nih Ari ya. Boleh dong ya Ri berpikir Boleh. berharap. Iya. Ari kayaknya Iya. pandangannya tuh kayak intimidasi aku loh Karya. Ini apa Aku ada lagi? ngapain? Ini apa? Aku nggak gini loh. Memang kita nggak bisa paksakan untuk partai politik melakukan kaderisasi dan pendidikan apapun itu ya Karya. Karena memang ya regulasinya mungkin belum terlalu pakem. Tapi bagaimana dengan dinas pendidikan kita mengembangkan program tentang pendidikan politik? Mungkin di layer SMP atau SMA. Jadi reguler, nggak ngomongin soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tok, tapi ada hawa dan nyawa demokrasi di dalamnya. Berarti kayak misalnya pendidikan, anggaplah misalnya SMP nih. Jadi kayak gini aku nangkepnya ya. Bawaslu Badung itu nanti kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten gitu untuk memberikan semacam edukasi pendidikan politik menjelang pemilihan OSIS gitu misalnya. Kayak model kuliah umum. Oh iya. Gitu kan seru kan ya? Ya seru sih, apalagi kalau misalkan ternyata SMP, SMA se-Indonesia Betul Karya. dibina oleh Bawaslu untuk soal pengawasan di Kebayang gak sih demokrasi kalau di kita bisa sekolahnya. kolaps dengan komunitas A, komunitas B, Kita kayak nyiapin pasukan ya. Iya, jadi kayaknya bersatu kita teguh. Terus caranya kita runtuh ya. Aduh. Oke, menarik Banget. Jadi kayaknya pundak Karya juga nggak terlalu berat banget tuh Iya. mikirin pendidikan demokrasi. Kita bisa sharing. Itu loh tujuan Iya. kita untuk lakuin podcast itu sebenarnya loh Karya. Dan Kita satu lagi, kita mendengar keluh kesahnya iya, Arya nih, betul. ya. Dan Oke. mudah-mudahan ya setelah kita menjajah SMP, SMA, mungkin juga kita bakal ke kampus kali Ya, ya. ke kampus kita. Iya. Bawaslu ngampus mungkin ya. Iya, jadi kemarin 2 minggu lalu kita bareng GMKI. Jadi memang
sebenarnya nggak salah sih Kak dengan pendidikan demokrasi atau politik di kampus, hanya saja metodenya itu PR-nya sih Iya. dari poin bersama Karena dengan Joshua kemarin itu. usulannya kalau misalkan hanya materi, Iya, belum lagi ada bosen. yang ngantuk, ada yang keluar ngerokok, mending kita FGD ya mungkin ya. Iya gitu. Lebih dua arah modalnya informasi. Jadi tidak hanya kami saja, tapi dari anak muda juga memberikan masukan yang kritis terhadap fenomena yang ada. Mungkin itu bisa kita Benar. terapkan nanti Iya. tahun depan ya. Bisa jadi gitu. Wah, Seru. seru Keren. sih. Ini ide lagi. Iya. Masukan gitu. insight yang luar biasa untuk Bawaslu Bandung. Iya, ih Iya. Kak Arya, Teman-teman KMHD makasih Bandung. banget loh udah datang hari ini. Sama-sama. Tapi by the way, kenapa Kak Arya sendiri sih? Kenapa KMHDI yang lain mana? KMHD yang lain itu maksudnya anggotaku. Iya. Anggotanya. Ini abis manis galungan masih pada di kampung. Harusnya kan datang berdua nih. Iya bener. Ini Jaskro dibawa sama teman yang harusnya datang ke sini. Oke. Makanya karena nggak bisa, aku jadi ngerepotin beli Ari. Oh iya, nggak apa-apa. Karena harus gosen Tapi jadinya. kita hargai semangatnya Iya dia. loh, Walaupun betul. dia di tengah kesibukan, apalagi ini masih apa ya, Paing ya, Mm-mm. Paing Galungan tuh masih tetap on fire untuk berdiskusi dengan Betul. kami di Dan podcast Bawaslu datang Bandung. sendiri tapi konsepnya kayaknya beribu gitu Iya. ya. Keren banget loh Kak Arya. Mm-mm. Jangan-jangan nanti 10 episode saya ngisi ya. Bisa jadi, bisa Mungkin nanti jadi. bisa kita tanyakan ke gini kita ya. Ke operator Operator kita. kita. Iya Oke. benar. Aku sampai lupa loh, Ri. Kita sekarang udah di pertanyaan yang mana sih, Ri? Kita mau closing sekarang. Seriusan? Oh iya. Udah mau di closing. Udah closing. Boleh tambah lagi dong, Ri. Tanya sama ibu operator Operator. kita. Oke. Gimana deh, boleh? Oh, enggak. Oke. Wajahnya udah merah. Oke, Enggak. Nanda, kita sebelum kita ke closing, mungkin apa harapan Anda selaku anak muda terhadap lembaga Bawaslu ini ke depannya? Ya, harapanku itu sih. Pertama itu mungkin dari sisi kepemudaan dulu. Dari sisi kepemudaan, Bawaslu bisa berkolaborasi aktif. Itu tidak hanya ketika ada acara Bawaslu, undangan untuk hadir acaranya, begitu kan. Tapi juga kita, kayak tadi tuh aku seneng, kita mengkonsepkan bareng soal bagaimana membangun edukasi demokrasi di Kabupaten Badung bersama komunitas-komunitas pemuda, begitu. Lalu juga misalnya melibatkan nih, aku kepikiran lagi, semoga pimpinan Bawaslu Badung tidak pusing nih, Arenanda banyak banget usulnya gitu. Harapan yang kedua itu adalah, ini kan kampus-kampus pada semacam punya program magang begitu kan, sehingga Bawaslu Badung bisa berkolaborasi tuh. Kayak misalnya di Kabupaten Badung kan ada tuh Fakultas Ilmu Politik gitu kan, magangnya di Kabupaten Badung, sehingga memang kita itu punya rekan sebaya kepemudaan yang memang ada menjurus ke profesi untuk mengawasi demokrasi begitu ke depannya. Tuh. Dan ya mungkin itu aja sih, 2 aja sih, kalau banyak-banyak ntar bingung lagi. Oke, Bayangkan. mungkin terkait dengan kerjasama. Ya. Tidak hanya menjadi audiens saat sosialisasi, mungkin apakah misalkan nanti Bawaslu Bandung ingin bekerja sama atau MOU entah PKS dengan KMHD Bandung, apakah siap untuk menjadi pengawas partisipatif membantu Bawaslu Bandung? Tentu saja siap. KMHDI siap. Ini di-record loh Kak Arya. Iya. Jadi begitu ya. Ini nggak briefing. Jadi tiba-tiba saya di sini ditanya, No hoax ya, No hoax. no intimidasi Ya. ya. Oke. Tapi kembali, ini bukan kesanggupan pribadi. Betul Kak Arya. Bukan kesanggupan pribadi, bahwa memang di KMHDI kita memiliki arah-arah terkait dengan kolaborasi dan pendidikan demokrasi itu ada, sehingga karena programnya sejalan, ini kan jadinya semacam bentuk praktek dari materi-materi kami begitu. Betul. Sehingga tentu saja bisa. Oke. Wow. Ingat ada Dharma Negara, apa nggak tuh? Kalau salah. Dharma agama dan Dharma Dharma negara. Dharma agama, Berarti Dharma pengawas negara. partisipatif Dharma Negara. ya? Betul, Dharma Oke. negaranya gitu. Applicable ya. Iya, Ternyata kan bisa applicable. dijalanin di sini Iya. di lembaga kita Bawaslu. Ya, Keren sih. entah kewajiban dengan agama dan kewajiban dengan negara ya. Gitu Sumpah. ya, singkatnya. Betul. Aku sampai di titik ini kayak amazed banget loh Karya. Wih, Kenapa? Coba Kenapa, Ri. Kak? kenapa tuh? 2 minggu lalu kita ngundang komunitas yang auranya atau yang basicnya itu agama juga dan itu Kristen kan. Nah sekarang Hindu juga. Aduh, aku kayak kita ini kurang apa lagi sih
dengan pluralisme itu nggak jadi penghalang untuk demokrasi itu berdiri tegak gitu loh, Ri. Memang kalau kita mengundang anak muda itu semangatnya nggak ada habis-habisnya. Betul, dan juga Iya. nggak ada gap usia, nggak ada gap agama, Iya. tapi hanya satu warna, demokrasi yang satu. Karena kita Indonesia. Indonesia. Oke. Waduh. Mungkin Kak Nanda, kita closing statement dulu dari Kak Nanda kepada sahabat Bawaslu di rumah, dari kami di Badung, apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, kepada sahabat Bawaslu Kabupaten Badung, itu mungkin saya sebagai anak muda ya, mungkin di sini ada ayah ibu yang mendengar, teman-teman, adik-adik di Banjar begitu, bahwa kehidupan demokrasi seperti pemilu itu benar-benar sebenarnya menyentuh setiap aktivitas kita yang kita lakukan. Harga busung menek menjelang odalan, harga busung menek menjelang galungan kuningan gitu kan. Ada loh kebijakan demokrasi soal alih fungsi lahan dan lahan-lahan yang akhirnya tidak lagi memproduksi busung begitu. Sehingga itu menjadi dampak kepada kita gitu. Sehingga saya berharap kita semua bisa sadar untuk pentingnya pendidikan demokrasi, dan pendidikan demokrasi tidak mengenal usia. Begitu. Sehingga jangan minder nih kalau misalkan anak SMP, SMA, atau misalnya mahasiswa, wah ngapain ngitungin demokrasi, itu kan udah ada orang-orang di sana. Enggak, itu juga tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin itu pesan saya terakhir dari KMHDI Badung. Oke. Keren. Ya, keren ya, Kak. Simple tapi concernnya jelas. Ngena gitu Ngena. ya. Oke. Well, Kak Arya, makasih banget udah datang jadi Sama-sama. payung Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, berbagi inspirasi juga untuk sahabat Bawaslu untuk episode yang ke-14. Kak Arya, atau ada lagi kira-kira yang nyangkut di hati? Itu mah nanti di warung kopi aja. ya. Di belakang aja gitu. Kak Ari gimana? Oke. Untuk Nanda, terima kasih banyak. Thank you so much. Semoga next kita bisa berbincang lagi. Jangan kapok datang ke studio kami, walaupun Mbak Vero agak gimana gitu. Oke. Tapi kita ingin mengulik lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana suara anak muda terhadap Bawaslu maupun demokrasi ke depannya. Baik, sahabat Bawaslu di rumah dimanapun kalian berada, bersama saya Adi Nugraha. Dan saya Veronica. Terus pantengin podcast Bawaslu Badung. See you di next episode. Selanjutnya. Salam Bye-bye. awas. Salam awas.